Yos, jumpa lagi mah bro, masih sehat-sehat kan? Soalnya sudah masuk musim hujan. Jadi jaga kesehatan, jaga kondisi, tapi jangan lupa buat ngopi. Kita lanjutkan ceritanya ya. Kita mulai. Sore itu hujan membasahi kota Toarushi. Dan ada Tora yang lagi enak-enak jalan malah dipanggil seseorang. Dan pas dia nengok, ada dua orang manji yang dikirim buat cari info tentang armamen. Mereka berdua pun langsung nanya ke Tora, apa kau tahu tentang TFOA? Seperti di Javu, dulu juga pas Sakura Brothers datang ke kota ini, Tora yang ditanya hal yang sama. Karena Tora diam saja, Yasawa Koso menegurnya. Tapi tahu-tahu, Tora teriak sambil menunjuk ke arah belakang dua orang manji itu. Astaga, itu ada ketua armamen di sana. Yasawa Koso dan Nakamori Shoji menoleh ke belakang. Tapi yang ada cuma seorang bocah di situ. Sedangkan Tora sudah lari pergi. Meski kesal, Koso tidak mempermasalahkannya. Tapi sebelum lanjut berjalan, dia nanya ke temannya ini. Hei Simba, kenapa mereka mengirimkan kita berdua ya? Shoji tidak menjawab pertanyaan itu, tapi malah balik bertanya. Siapa yang kau panggil Simba? Koso deketin si bocah lalu nanya. Hei, pria di situ, menurutmu mirip hewan apa? Sambil menunjuk ke arah Shoji. Si bocah diam sejenak, memperhatikan muka Shoji, lalu tanpa ragu ngomong, singa. Koso tertawa mendengarnya, dan Shoji berteriak sampai menakuti si bocah yang langsung lari kabur. Nggak tahu kenapa kita dipasangkan, tapi yang pasti, orang-orang ini mengalahkan kakak beradik Ikashima. Kita tahu mereka bukan lawan sembarangan. Koso merasa kalau ini adalah sebuah kesempatan, sedang Shoji nggak ngerti maksud dari kesempatan tersebut. Manji Seven meraih posisi sekarang melalui banyak pertarungan. Jadi aku akan pakai pertempuran kali ini buat mengangkat namaku dan merubah Manji Seven menjadi Manji Eight. Aku ikut kalau begitu, saut Shoji. Koso meminta Shoji dan pasukannya buat mau kerjasama agar tujuan mereka ini bisa berhasil. Tapi sebelum itu, mari kita buat kehadiran Manji cukup kerasa di kota ini. Sedangkan di pihak armamen dan emot, ada perintah dari Takumi dan Kuniyoshi, yaitu menyuruh semua anggota mereka bersembunyi dan tidak muncul selama 5 hari ke depan. Begitu juga dengan anggota Tiger. Makanya pas Koso sampai di markas armamen, dia nggak menemukan satu orang pun di situ. Seorang anak buahnya melaporkan kalau sudah benar ini markas armamen, tapi memang tidak ada satupun orang di sini. Kemungkinannya mereka sembunyi ketakutan. Tapi Koso nggak setuju. Dia merasa kalau armamen sedang merencanakan sesuatu. Di tempat lain ada Gaga yang sedang bersenandung. Tapi sesaat kemudian dia kesal sendiri karena lupa liriknya. Dia nanya ke Kome yang kelihatan gak peduli. Gaga masih frustasi mengingat-ingat lirik lagunya. Pas ada dua orang berbaju hitam datang menghampiri. Apa kalian orang armamen? Siapa kalian? Kome nanya balik. Sedangkan Gaga membaca tulisan di baju dua orang itu. Manji Empire. Salah satu orang manji itu meraih kerah baju Kome. Hei, aku nanya duluan. Kenapa gak jawab? Diperlakukan begitu, Kome langsung menghantamkan kepalanya ke muka orang di depannya. Lalu menghajar satu orang lainnya juga, pakai payung di tangannya. Baru berhenti pas Gaga meneriakkan namanya. Dan di situ banyak orang pakai seragam manji sudah mengepung Gaga dan Kome. Shoji maju melihat dua orang yang menghajar anak buahnya itu. Lalu ngasih perintah buat mengeroyok keduanya.
Selain itu, ada satu orang lagi yang dikepung sama pasukan Manji, yaitu Sera Naoki. Pas ditanya tentang armamen, dia menjawab kalau nggak tahu apa-apa. Setelah itu berjalan pergi. Tapi langkahnya dihentikan sama Koso. Aku tidak terlalu suka tatapan matamu itu. Sera menurunkan payungnya. Lalu bagaimana dengan tatapan matamu ini? Daito kaget pas nemuin Gaga dan Kome sudah terkapar babak belur di jalanan yang basah karena air hujan. Segera hal itu disampaikan ke Amachi Hisashi. Sedang Junichi menyampaikan kabar dari SMA Kawada 2 tentang Sera yang masuk rumah sakit karena dihajar habis-habisan. Sebenarnya ini bagian dari rencana Takumi. Meski sedikit berlebihan, tapi dia sengaja menyuruh semua anggota buat sembunyi dan membiarkan Manji bentrok sama orang-orang dari pihak lain. Yang kebetulan yang kena dari pihaknya Amachi dan Sera. Rencana Takumi adalah membuat semua orang di Toarushi menganggap Manji jadi musuh bersama. Mengamuklah sesuka kalian. Ada banyak orang di sini yang lebih menakutkan dari kami saat mereka kesal. Ini yang ada di pikiran Takumi. Hari besoknya, kembali Toarushi diguyur hujan deras. Dan di sebuah gudang ada Daito yang sudah dapat kabar tentang pelaku penyerangan kepada Gaga dan Kome, yaitu Manji. Kabar yang kudengar, mereka sedang berurusan sama orang-orang armamen, kata Daito. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya si kembar bersamaan. Apa kalian harus barengan ngomongnya gitu? Tanya Daito heran. Si kembar cuma menjawab kalau itu refleks dari orang kembar. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Daito mengambil sebatang pipa besi dan bilang, kalau tidak mungkin mereka diam saja setelah tahu teman mereka dihajar begitu. Ichigo Naito nanya apa respon Amachi, dan Daito langsung memukulkan pipa besi itu ke sebuah peti kayu. Dia cuma menjawab aku mengerti, lalu ditutup gitu saja teleponnya. Dan sampai sekarang belum bisa dihubungi. Sial. Kayaknya sampai hari ini kita belum juga dianggap teman, keluh Daito. Si kembar cuma bisa diam mendengar itu. Di tempat lain ada Koso yang masih juga nggak ketemu sama anggota armamen satupun. Dia jadi bingung harus nyari kemana lagi. Saat itulah perhatiannya tertuju ke seorang bocah yang berjalan ke arahnya sambil memegang sebuah pipa besi di tangan. Dua orang member Manji maju menghadang orang itu, lalu kembali ke Koso dan melaporkan. Kata dia ada temannya yang dikeroyok orang banyak dan sekarang mau balas dendam. Mendengar itu, Koso memuji keberanian bocah di depannya yang dia pikir murid SMP. Kemarin temanku dihajar karena seseorang ngomong kalau dia ngasih tatapan gak enak. Di situ Koso langsung ingat tentang orang yang kemarin dia temui. Nama orang itu adalah Sera Naoki, bos dari Kawada 2. Dan sekarang ada sekitar 150 orang sedang mencari pelaku penyerangan bos mereka itu. Ketua grup Minami Manji itu langsung waspada. Dan kau siapa? Aku teman dari Sera, bukan bocah SMP. Yang ternyata itu adalah Abu. Dia langsung menghajar dua member Manji di depannya. Dan sebuah pukulan keras dilayangkan ke satu orang lagi yang berdiri di sebelah Koso. Saking kerasnya tinju yang dilayangkan, orang itu sampai terpental beberapa meter ke belakang. Aku tidak terlalu suka tatapan matamu, kata Abu ke Koso. Di sebuah terowongan ada grupnya Simba alias Soji yang lagi ngumpul. Karena sama kayak Koso, tidak juga ketemu sama orang armamen.
Di ujung terowongan ada 3 orang yang mengintai, yaitu Daito dan si kembar. Ketiganya berniat membahas perbuatan mereka kepada Gaga dan Koume kemarin. Meski sedikit gentar karena kalah jumlah, tapi mereka sudah siap menyerbu. Dan tahu-tahu dari arah lain terlihat satu orang yang datang dengan menyeret sebuah pipa besi. Dan itu adalah Hisashi Amaji. Simba menyuruh anak buahnya buat menghadang Amaji, tapi mereka tidak kenal sama kebrutalan pria satu ini. Tiga orang langsung terkapar, bahkan dia nggak berhenti memukuli mereka pakai pipa besi yang dipegangnya. Lalu Daito dan si kembar pun ikut menyerbu membantu bosnya itu. Seorang pengendara motor berhenti di markas armamen. Pas dibuka helmnya, diketahui kalau itu adalah Yushi Hiruma dari Manji Seven. Dia berdiri diam sambil mengamati sekeliling yang tidak terlihat ada satu orang pun. Sedangkan di Machida, Bisuko sedang marah sama Utagawa Go, wakil Hiruma, karena membiarkan ketuanya pergi sendirian ke Towarushi. Bisuko marah karena sudah mewanti-wanti agar Hiruma tidak pergi ke Towarushi menuruti emosinya. Tapi Utagawa menjawab, "Aku gak akan bisa, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Dia akrab sama Ikeshima Brothers sejak lama." Lalu masuk Manji bersama-sama, mendirikan klub mereka, meneteskan darah bersama dan punya mimpi yang sama, menjadikan Manji yang terkuat dan menguasai Jepang. Kau tidak bisa berharap dia akan duduk diam saja setelah tahu Ikeshima Brothers dikalahkan. Memang dia orang yang gampang emosi dan suka lepas kendali, tapi dia peduli teman-temannya dan juga Manji lebih dari siapapun yang ku tahu. Bisuko terdiam mendengar perkataan Utagawa itu. "Kurasa kau benar," saut Bisuko singkat. Utagawa bertanya apa yang akan dilakukan Bisuko, dan dijawab dia akan pergi sendirian menjemput Hiruma dan menyuruh wakil Hiruma itu buat gak ngasih tahu siapapun. Di Machida, di sebuah ruangan sudah berkumpul beberapa leader Manji. Ada 3 orang dari Manji Seven, Higuchi, Nakano, dan Shibaki, sedang rapat bareng bos-bos dari grup lain di bawah mereka. Singkatnya, setingkat sama Ikeshima Group. Mereka sedang membicarakan tentang Shoji dan Koso yang kembali dalam keadaan habis kena hajar di kota Towarushi. Ada yang ngomong tidak percaya itu bisa terjadi. Ada juga yang penasaran seberapa kuat armamen dan emot itu. Semua leader di situ langsung ribut sendiri-sendiri buat pergi ke Towarushi dan menjajal armamen juga emot yang sudah mengalahkan 3 grup Manji. Higuchi memukul meja dengan tongkat di tangannya. Dia ngasih tahu kalau Shoji dan Koso bukan dikalahkan sama armamen ataupun emot, tapi dihajar sama murid-murid SMA yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. "Seluruh kota sudah jadi musuh kita sekarang," kata Higuchi. "Kalian semua pergilah ke sana." Jadi Manji ingin mengirim lebih banyak pasukan dan mengacak-ngacak seisi kota Towarushi. Lalu tiba-tiba seseorang menaikkan kaki ke atas meja dan menanggapi perintah dari ketiga member Manji Seven itu. "Kalian ingin kami ke sana? Tentu kami terima dengan senang hati. Tapi bisa tidak buat itu tidak kedengar kayak kalian memerintah kami." Shibaki sedikit terpancing dengan sikap orang ini, begitupun Nakano dan Higuchi. Karashima, orang berbadan besar ini melanjutkan, "Kita ini seumuran, dan melihat posisi, aku tidak keberatan bersikap sopan. Tapi," Higuchi mendekat ke arah Karashima, "maksudmu apa, ha?" Lalu dijawab kalau selain ketua dan wakil ketua, cuman ada satu orang lagi yang dikasih respect sama Karashima ini,
yaitu Bisuko. Jadi bisa kan kau rubah nada bicaramu? Sejujurnya, itu mulai membuatku kesal, saut Karashima. Higuchi memukul dinding dengan keras. Apa kau sedang nyari ribut denganku? Karashima berdiri dan menatap balik ke arah Higuchi. Terlihat besarnya badan pria ini. Nakano memukul meja dan berteriak, "Kalau ketua dengar kalian mau ribut sendiri, siap-siap saja terima akibatnya." Seseorang berdiri dan bilang kalau mereka akan segera melaksanakan perintah dan pergi ke Toarushi. "Karashima, jangan mengacau di sana. Aku akan meladenimu setelah balik ke sini," kata Higuchi. Di Toarushi ada Bisuko yang sedang berteduh di depan toilet umum. Nggak kayak Hiruma yang naik motor, sepertinya Bisuko pakai angkutan umum. Dia berniat ngecek ke markas armamen, lalu tahu-tahu ada seseorang yang memanggil dari dalam toilet. Orang di toilet itu meminta tolong buat diambilkan tisu, karena yang di dalam sudah habis. Setelah itu, keluarlah orang mencret yang kehabisan tisu tadi, yaitu Tsukishima Hana. Melihat Bisuko yang masih di situ karena hujannya masih deras, Hana mau menyalami Bisuko buat terima kasih, tapi ditegur karena belum cuci tangan. Habis cuci tangan, Hana kembali ke depan dan menyalami orang yang sudah membantunya tadi. Melihat orang itu lagi berteduh, Hana ngasih sebuah payung dan menyuruh orang itu memakainya. Hana beralasan tempat tinggalnya dekat, jadi tidak masalah. Lalu sebelum pergi, Hana bertanya, "Apa ada sesuatu yang buruk terjadi?" "Tidak juga," jawab Bisuko singkat. "Kalau gitu, kenapa tidak tersenyum sedikit? Mukamu itu sekarang kayak orang yang siap membunuh." "Ya bukan urusanku sih," kata Hana lalu dia pamit pergi. Bisuko terdiam memikirkan ucapan orang asing yang baru dia temui barusan. Senyum, ha? Lalu dia membuka payung tadi dan jadi tahu alasan pria tadi tidak masalah ngasih payung tersebut ke Bisuko, padahal dia sendiri kehujanan. Pindah ke markas TFOA, Hiruma di situ cuma duduk diam saja sejak kemarin, dan sudah diperiksa kalau tidak ada member manji lain yang mengawasi markas armamen ini. Lalu muncullah dua orang yang mendekat ke arah Hiruma. Murata Sogo dari armamen, Maekawa Muneharu dari Emot. Hiruma berdiri menyambut keduanya. Leader grup Hiruma, Yuushi Hiruma. Yo, semakin seru aja ceritanya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap tungguin lanjutan cerita ini cuma di channel kesayangan kalian ini. Dan juga jangan lupa supportnya, tetap di subscribe, di like, di komen, dan di share. Pokoknya enjoy your life and never give up. Akhir kata dari saya, arigatou gozaimasu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ora! Nakama